Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini, masih dengan tema program linier. Setelah kemarin kita sharing terkait bagaimana menyelesaikan permasalahan program linier dengan menggunakan metode simplex, pada kali ini kita akan coba memanfaatkan aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier. Kali ini kita akan menggunakan yang namanya di sini adalah R, yaitu suatu aplikasi untuk analisis yang open source ya teman-teman. Di sini gratis, bisa di-download langsung. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah program linier ini. Program linier ini masalahnya adalah sama persis dengan program linier yang di video selainnya kita selesaikan dengan metode simplex. Nah, di sini teman-teman kita punya permasalahan, kita diminta untuk memaksimumkan dengan fungsi tujuannya adalah 5x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3. Dengan kendalanya, kita punya kendala di situ yaitu 4x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 ditambah x4 itu kurang dari sama dengan 20, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada fungsi ada pertidaksamaan lagi di sini sebagai kendalanya yaitu 3x1 ditambah 4x2 dikurangi x3 ditambah x4 itu kurang dari sama dengan 30, teman-teman. Ini akan kita selesaikan. Oke, pertama kita buka R dulu, teman-teman. Untuk melakukan analisis, jika teman-teman baru pertama kali menggunakan R atau teman-teman sudah pernah menggunakan R tapi belum pernah melakukan analisis dengan menggunakan analisis masalah pemrograman linear dengan menggunakan LP-Solve. Di sini saya akan menggunakan package LP-Solve, maka teman-teman harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Instalasinya perintahnya adalah install. Di sini ketik install packages dalam kurung ketik LP kecil S besar OLVE ketik lagi. Nah, ini teman-teman bisa langsung di enter karena saya sudah melakukan, makanya saya tidak perlu. Nah, nanti teman-teman tinggal enter, pastikan koneksinya bagus. Nanti pilih lokasi Indonesia, nanti teman-teman sudah terinstall. Tandanya sudah terinstall, nanti teman-teman pada konsol dari R ini sudah muncul siap dilakukan pengetikan perintah yang baru gitu. Nanti saya akan coba sharing. Nah, terus setelah berhasil menginstal, teman-teman harus mengaktifkan. Kalau proses instalasi itu hanya dilakukan sekali, tapi proses aktivasi dari package itu harus dilakukan setiap kali kita membuka R. Ketika R di close atau selesai, kita tidak selesai pekerjaan kita di R, kemudian komputer mati atau misal softwarenya ditutup gitu, dibuka lagi harus aktivasi lagi. Cara aktivasinya teman-teman bisa ketik library dalam kurung LP solve. Nah, teman-teman tinggal enter. Nah, ini sudah aktif. Tandanya sudah aktif, di sini sudah muncul siap untuk mengetik perintah baru. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Kita harus lihat apa saja di sini permasalahannya. Nah, di sini pertama kita akan mendefinisikan yaitu mendefinisikan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya ini kita akan definisikan dalam bentuk matriks 5, 3, 2. Nah, di sini berarti kita ingat-ingat bahwa itu kita akan definisikan. Misal saya pilih nama untuk mendefinisikan yaitu satu F titik OBJ. Ini adalah definisi dari fungsi tujuan tadi. Nah, ini ada panah terbalik. Nah, panah terbalik itu menunjukkan bahwa nanti data yang ada di sebelah kanan yang akan saya tulis itu adalah merupakan F titik OBJ atau didefinisikan sebagai F titik OBJ. Nah, ini tadi maaf agak lupa tadi 532. Oke, 532. Kita tulis 5,3,2. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman, kita perlu cek lagi. Di sini ternyata di bawah ini di kendalanya X1, X2, X3, X4.
Tapi di atas ini ada X1, X2, X3. Berarti sebetulnya di sini ada lagi teman-teman 0, X4. Tapi karena dia konstanta 0, dikalikan bilangan apapun, variabel apapun, maka dia kan pasti akan 0 sehingga tidak ditulis. Tapi untuk perhitungan lewat R kita harus jeli. Jadi ketika kendalanya sampai 4, seharusnya kan fungsi tujuannya sampai 4 juga. Tapi ada yang 0. Nah, yang 0 ini tetap kita tulis teman-teman di sini. Koma 0 seperti itu. Kita enter saja. Setelah kita enter untuk melakukan checking, untuk melakukan pengecekan apakah sudah tersimpan, kita tulis FOBJ. Kita panggil FOBJ. Nah, sudah muncul teman-teman. Berarti FOBJ ini sudah masuk tersimpan di R. Nah, selanjutnya teman-teman kita mendefinisikan lagi, mendefinisikan fungsi atau pertidaksamaan kendalanya. Kita mendefinisikan kendala-kendalanya tadi. Nah, di sini kendalanya kita definisikan sebagai F-con. Nah, ini kita definisikan. Di sini kita masukkan dia dalam bentuk matriks juga teman-teman. Nah, ini tulis matrix karena nanti kita akan bisa mengkombinasikan kolom. Di situ kita kombinasikan row-nya bisa kita kombinasikan. Nah, ini tulis C. Nah, kita harus perhatikan di sini. Di sini 4, 5, 2, 1. Nah, berarti kita tuliskan di situ teman-teman. Dalam kurung 4, 5, 2, 1. Oke. Di kendala yang kedua kita coba lihat 3, 4, negatif 1, 1. Nah, ini koma 3, 4, negatif 1, 1. Tutup kurung teman-teman. Setelah tutup kurung kita definisikan row-nya. Kita definisikan row-nya. Ada berapa row? Dengan nulis n row. N row ini kita tulis 2. Selanjutnya di sini kita tulis by row. By row sama dengan true. T itu singkatan dari true. Oke, kita tinggal enter saja teman-teman. Ketika kita enter, kita coba sudah sesuai atau belum ya. Kita tulis F-con. Nah, ini sudah sama persis teman-teman. Jadi kendala pertama tadi kan 4x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 ditambah x4. Kendala kedua adalah 3x1 tambah 4x2 dikurangi x3 ditambah x4. Sama teman-teman, jelas. Nah, ini seperti ini. Ini baru di sini saja teman-teman. Oke, setelah itu kenapa n row-nya harus 2? Oke, kita akan coba ketika dia n row-nya tidak 2. Nah, ini misal n row-nya kita buat 4 ya teman-teman. Kita buat 4 ya. Terus kita definisikan con-nya ini con C, coba gitu ya. Nah, F titik con. Nah, ini jadi seperti ini. Berarti ketika dia row-nya 4, ini jumlahnya juga ada 4 row-nya. Nah, ketika jumlahnya row-nya ada 4, berarti ini kendalanya ada 4. Kalau sedangkan yang kita minta adalah di soal adalah kendalanya cuma ada 2. 2 yang dimana dalamnya ada variabel X, 1, X2, X3, dan X4. Kalau seperti ini kan enggak. Nah, bisa memahami ya kira-kira bedanya apa di situ keterangan dari n row itu sendiri. Oke, selanjutnya kita definisikan di situ kita akan definisikan tandanya teman-teman. Di sini kan kurang dari sama dengan 20. Nah, ini kita definisikan tandanya. Nah, kita mendefinisikan bisa kita fdir. Kita menggunakan nama dir. Nah, fdir. Teman-teman perlu diingat bahwa penamaan itu bebas. Dalam R di sini penamaan bebas. Yang penting penamaan kalau bisa tidak menggunakan bilangan. Penamaan menggunakan alfabet ya, menggunakan alfabet atau simbol. Nah, itu bebas penamaannya. Diganti-ganti tidak masalah. Yang penting adalah konsisten. Oke, selanjutnya ini kita definisikan sebagai matriks juga. Cuma di sini kita perlu menambahkan tanda petik teman-teman. Nah, itu. Karena ini bukan bilangan, jadi kita berikan tanda seperti ini. Oke. 2 ya tadi. Ini untuk tanda di kendala 1. Terus ini tanda di kendala 2. Oke, klik. Terus kita cek aja fdir. Nah, ini seperti ini ya. Oke.
Oke, ketika sudah, yang belum kita definisikan adalah BI-nya, teman-teman. Nah, untuk BI itu kan ini sebenarnya BI. Nah, ini 20 dan 30, ini adalah BI. Oke, kita definisikan dulu di sini BI-nya. Misal kita beri nama FRHS. Nah, ini kita definisikan dengan C. Tadi dia adalah 20 dan 30. Oke, seperti ini. Enter. Nah, F RHS. Nah, sudah ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan melakukan analisis dengan perintah LP. Jadi ketika semua di sini data yang kita butuhkan sudah terinput, maka kita bisa melakukan dengan perintah LP, teman-teman. Nah ini LP. LP ini adalah perintah khusus untuk menyelesaikan permasalahan program linier pada package LP Solve. Jadi ini khusus pada package LP Solve ya teman-teman. Ketika teman-teman itu menggunakan package lain, tentunya bahasanya akan beda. Nah ini LP, ketik LP. Nah ini max. Max ini adalah karena dia itu maksimum. Kita akan mencari maksimumnya. Kemudian koma FOBG, koma ya teman-teman. Untuk memisahkan di sini itu adalah koma. Kemudian F con, koma lagi, F dir, koma lagi, F RHS, koma lagi. Kita akan ketik perintah compute. Compute sense sama dengan true. Nah ini kita bisa lihat teman-teman. Nah ini dikasih tahu dia. Di sini akan ada errornya di sini, error in LP max argumen compute. Nah ini dikatakan compute R, compute di situ tulisannya. Berarti kita harus ubah dia ke compute. Nah, oke, ketika ke compute ini sudah berhasil. Jadi di sini ada kesalahan ketik sedikit saja, itu akan membuat perintah tidak dapat berjalan. Misal contoh lagi teman-teman. Contoh misal ini salah menjadi titik ya teman-teman. Misal Fcon ini ternyata kita salah ketik di titik gitu. Kelihatannya kan sama persis. Tapi ini juga akan menimbulkan unexpected symbol. Nah ini karena ini titik. Nah gitu. Jadi memang harus benar-benar tepat tulisannya. Itu harus benar-benar tepat di sini. Compure. Nah itu pada kelihatannya ini salah ketik saja. Nah ketika kita sudah sesuai di situ, kita sudah sesuai. Nah, ini dia akan menghasilkan perhitungan yang kita inginkan, yaitu dia akan menghitung nilai maksimumnya. Jadi saya contohkan dua kesalahan. Yang pertama adalah compute ditulis compure. Terus selanjutnya pemisah yang seharusnya koma dituliskan titik. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat ini kesalahan. Nah ketika ada kesalahan, R juga cukup bisa memudahkan kita dengan memberikan pertanda-tanda. Nah ini salah gitu. Misal kayak gini, ini compure, di sini unused argument. Nah ini compure, ini salah gitu. Terus misal kayak di sini, ini lagi error unexpected symbol. Nah ini kita di sini berarti error, ada yang salah. Terus ini diketahui teman-teman, di sini ada unexpected symbol di sini, berarti dia adalah ada titiknya, harusnya kan koma. Seperti itu. Oke. Selanjutnya teman-teman kita akan cek sekarang ketika kita sudah mendapatkan fungsi maksimumnya, tentu kita akan bisa mencari juga titik-titiknya. Jadi ketika dalam suatu permasalahan program linear, kita bisa mencari solusi maksimumnya. Ketika kita sudah mendapatkan solusi maksimumnya, kita bisa juga sebetulnya mencari tahu titik di mana solusi maksimum itu, titik koordinat di mana solusi maksimum itu nanti bisa terjadi. Nah, pada R di sini kita bisa melakukan satu LP. Nah, di sini sama persis teman-teman dengan yang atas sebetulnya. Untuk mempermudah kita bisa arahkan dia ke atas. Klik. Nah, itu ke atas.
Nah, cuman di sini kita kasih tanda dolar solution. Nah, ketika ini nanti kita tinggal enter. Nah, di enter nanti akan muncul 5000. Apa artinya 5000? 500 itu artinya adalah bahwa solusi maksimum itu 25 terjadi pada titik 5000. Nah, 5-nya itu ada di X1, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya adalah 0. Nah, itu adalah titik-titik yang di mana pada titik tersebut itu nilai maksimum tercapai. Nah, ini sekilas cara untuk melakukan analisis atau menemukan suatu solusi dari program linier dengan menggunakan program R. Nah, ini solusi maksimum ya. Untuk solusi minimum, insya Allah saya coba sharing dengan video di video berikutnya. Jika ada apa yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.